131 memiliki api misterius. Tak lama setelah Si Feng menerbitkan posting, banyak pemain menjawabnya. Tidak mungkin, hadiah yang sangat tinggi. Akan lebih bagus jika aku memilih untuk memulai di Red Leaf Town. 1 koin perak hanya untuk anggota biasa, itu sudah menjadi penghasilan aku sepanjang hari. Jika aku berusaha keras sepanjang hari, aku bisa membunuh setidaknya 7 atau 8 dari mereka, yang akan menjadi 7 atau 800 kredit. Jika aku terus berburu selama sebulan penuh, jumlah yang bisa aku peroleh akan beberapa kali lebih tinggi dari gaji normal aku. Mungkinkah itu scam? Bukankah itu Ye Feng yang ahli dalam kesulitan? Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Komentator di atas benar. Ini jelas scam. Ye Feng ini hanya mencoba untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan memenangkan belas kasihan massa. Menipu kita untuk menentang persatuan militer. Ada banyak pemain yang menyuarakan pendapat berbeda mereka sendiri. Beberapa mendukung Si Feng, sementara beberapa merasa jijik dengannya. Sejumlah besar pemain mengutuk Si Feng, dan lebih banyak lagi yang menolak untuk percaya bahwa Si Feng memiliki uang sebanyak itu. Lagi pula, membuat perhitungan kasar, hanya membunuh semua anggota Martial Union di Red Leaf Town sekali akan memakan biaya banyak, belum lagi membunuh mereka beberapa kali. Bahkan seorang Taipan normal tidak akan berani melakukan tindakan seperti itu, apalagi seorang ahli yang buruk dalam kesulitan. Aku menusuk aliansi Heart of Assassin. Aku mendukung penuh Brother Ye Feng. Dan aku dapat menjamin bahwa semua yang Brother Ye Feng katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak dapat menguangkan karunia kamu darinya, kamu dapat mengambilnya dari aku sebagai gantinya. Tepat ketika semua orang memutuskan bahwa Si Feng adalah seorang penipu, balasan tiba-tiba Stabbing Heart mengirim getaran melalui forum sekali lagi. Meskipun Ye Feng terkenal, jika dibandingkan dengan persekutuan besar, prestisenya masih sangat kurang. Di sisi lain, kata-kata yang menusuk hati dari aliansi Assassin telah ditulis sama sekali berbeda. Mengabaikan fakta bahwa aliansi Assassin adalah persekutuan kelas 2, yang memiliki jumlah anggota puluhan ribu. Hanya selusin tahun kemasyhuran yang mereka kumpulkan dari game-game realitas maya lainnya sangat meyakinkan. Wow, hati menusuk aliansi Assassin telah muncul. Tolong izinkan aku bergabung dengan aliansi Assassin. Bahkan Stabbing Heart sudah menunjukkan dirinya, jadi hadiahnya pasti nyata. Kali ini, para pemain Kota Daun Merah akan menghasilkan banyak uang. Tidak lama setelah kemunculan Stabbing Heart, balasan lain muncul yang langsung menyebabkan jumlah tampilan pada posting Si Feng bertambah banyak. Ye Feng adalah temanku. Aku bisa menjamin kredibilitasnya. Jika ada masalah, kamu dapat menemukan aku untuk menghadapinya. Jawabannya, memang, milik Dewi Salju, salju lembut, dirinya sendiri. Selain itu, dia bersedia membuat jaminan untuk Si Feng. Mereka yang mengutuk Si Feng sebelumnya segera tutup mulut setelah balasannya, karena jika tidak, penggemar Dewi Salju mungkin memukul mereka menjadi pasta daging. Ye Feng, kamu adalah idola aku. Tolong anggap aku sebagai muridmu. Aku bersedia melakukan apapun yang kamu minta. Aku jamin itu. Kakak Ye Feng, apakah kamu punya pacar? Adik perempuan berusia 18 tahun, memiliki penampilan yang cantik, tubuh yang seksi, dan ingin menjadi pacar kakak laki-laki. Aku bisa melahirkan sekelompok monyet kecil untuk kakak. Melihat balasan gentle Snow, semua orang langsung berpikir Si Feng terlalu mengagumkan. Dia telah menerima dukungan dari aliansi jantung menusuk hati Assassin dan Dewi Salju Ouroboros.
Ini bukan pengobatan yang akan diterima oleh ahli biasa. Sekarang domain dewa sangat populer. Masa depan si Feng tidak akan terbatas. Daerah kumuh, The Enchanted Bar, Bos Ironsworth, ini tidak bagus. Ye Feng menaruh hadiah di kepala kami. Seorang asasin tiba-tiba bergegas ke kamar pribadi. Saat ini, Ironsworth Lion dengan senang hati minum, wajahnya memerah. Dia tidak berpikir alkohol di dunia maya bisa membuat seseorang mabuk. Alkohol memiliki rasa yang kaya dan lembut. Dibandingkan dengan alkohol yang tersedia di dunia nyata, apa yang dia minum sekarang jauh lebih baik. Tidak heran para pemain yang menginjak jalan kegelapan semua suka nongkrong di tempat ini. Pada saat ini, orang yang bergegas ke ruangan berteriak segera mengganggu Ironsworth Lion dari menikmati minumannya. Kesal, dia berkata, "Mengapa kamu berteriak? Tidak seperti langit yang jatuh. Si brengsek mana yang memberi hadiah padaku? Mari kita lihat apakah aku tidak memotongnya menjadi beberapa bagian." Petik 2. Bos, aku mendengar bahwa Ye Feng yang menempatkan karunia pada kita, kata Drifting Blood dengan linglung. Kamu Feng, dengan dia sendirian, dia ingin memberi hadiah pada kita, Martial Union? Siapa yang akan mempercayai kata-katanya? Ironsworth Lion tertawa jijik, menelan seteguk Old Tom Gin lagi. Bos Ironsworth, itu benar. Jika kamu tidak percaya, lihat pos Ye Feng. Saat ini, pandangan tentang itu sudah melebihi 1 juta, kata asasin tanpa daya. Awalnya, dia tidak percaya bahwa seorang pemain independen akan berani memberi hadiah pada guild besar. Siapapun yang berani hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Tanpa permusuhan besar terhadap persekutuan, tidak ada yang tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Tindakan seperti itu adalah ancaman besar bagi reputasi persekutuan, dan mereka pasti tidak akan membiarkan pemain manapun yang berani memprovokasi mereka. Jika mereka tidak membunuh pemain sampai dia keluar dari permainan, mereka tidak akan membiarkan masalah itu beristirahat. Namun, kenyataan memberitahunya sebaliknya, karena insiden seperti itu benar-benar terjadi. Ironsworth Lion masih tidak percaya dengan kata-kata bawahannya. Untuk memberi hadiah pada anggota Martial Union, apakah Ye Feng ini mencari kematian? Oleh karena itu, Ironsworth Lion memeriksa forum resmi. Segera, Ironsworth Lion tercengang. Ye Feng benar-benar berani memberi hadiah pada semua Martial Union. Dia benar-benar berniat bertarung sampai satu sisi hilang. Namun, Ironsworth Lion telah lupa bahwa dialah yang pertama kali memberi hadiah pada Ye Feng. Dia sudah lupa deklarasi sendiri untuk bertarung sampai salah satu dari mereka dilenyapkan. Setelah melihat lebih dekat isi posting, Ironsworth Lion benar-benar terkejut. Mereka yang awalnya menyebut Ye Feng penipu semua telah menutup mulut mereka sekarang, dan mereka semua gatal untuk membantai anggota-anggota Martial Union. Rasanya seperti mereka mendiskusikan persaingan sayur di forum. Ketika Ironsworth Lion melihat label harga dari hadiahnya sendiri, dia hampir meledak karena marah. Dia telah menghabiskan 1 juta kredit untuk menyewa Absolute Heaven untuk membunuh Ye Feng, dan hadiah 10.000 kredit yang dia nyatakan di depan umum hanya untuk hiburan. Dia tidak berharap seseorang akan membunuh Ye Feng sama sekali, tujuan utamanya adalah untuk membunuh rekan satu tim Ye Feng. Sekarang, bagaimanapun, si Feng telah menandai dia dengan hadiah 5.000 kredit. Dengan melakukan itu, bukankah Ye Feng menyatakan bahwa dia jauh dari kesetaraan? Hal yang paling sulit dipercaya adalah bahwa hati menusuk dan salju lembut juga menonjol untuk menunjukkan dukungan mereka pada Ye Feng.
Ironsworth Lion tidak bisa memahami situasi ini. Karunia yang dia tempatkan hanya pada Ye Feng. Namun, mengapa orang-orang ini memikirkan urusan orang lain? Salju yang lembut adalah satu hal, tetapi mengapa menusuk hati juga muncul? Dia dan aliansi asasin selalu memikirkan bisnis mereka sendiri, dan dia tidak pernah memprovokasi aliansi asasin sebelumnya. Jadi, mengapa Stabbing Heart menunjukkan dukungannya kepada Ye Feng? Baik, bagus. Ironsworth Lion berulang kali berkata. Kemarahannya menyentaknya keluar dari mabuknya, ekspresinya berubah sangat menyeramkan ketika dia dengan dingin berkata, karena dia ingin bermain, maka aku akan bermain. Segera berikan hadiah kepada siapapun yang punya nyali untuk membunuh salah satu anggota kami. Juga, tingkatkan karunia pada rekan setim Si Feng menjadi 2.000 kredit per orang. Aku ingin melihat siapa yang dapat menggoda para pemain ini. Petik 2. Katakan yang di bawah ini untuk berhati-hati dengan tindakan mereka dan membentuk pesta ketika mereka naik level. Iya nih. Setelah Ironsworth Lion selesai memberikan instruksinya, Assassin berbalik dan pergi. Setelah itu, Ironsworth Lion memulai kontak dengan Absolute Heaven. Dia ingin Absolute Heaven mengambil tindakan sedikit lebih cepat, membunuh Ye Feng untuk membebaskannya dari kemarahan ini. Di tempat lain, Si Feng telah menyewa ruang penempaan menengah di asosiasi penempaan. Sekarang setelah api iblis biru es ada di tangannya, Si Feng siap untuk menggunakan waktu ini untuk melatih penempaannya, menempatkan semua usahanya untuk membuat daun perak dan peralatan lainnya. Si Feng berjalan ke tungku, membatalkan api misterius tingkat 1 yang disediakan oleh ruang penempaan intermediate. Dia kemudian mengeluarkan api biru gelap dari tasnya. Api biru tua ini seperti api seprite, dengan gembira melompat-lompat di telapak tangan Si Feng. Selanjutnya, nyala api mengeluarkan panas yang menyengat, menyebabkan suhu di dalam ruangan meningkat dengan cepat. Sistem, apakah kamu ingin mengikat api iblis biru es sebagai api misterius pribadi kamu? Mengikat, tidak memberitahu aku bahwa aku hanya dapat menggunakannya setelah terikat? Si Feng tidak tahu mengapa, tetapi meskipun dia memegang flame iblis biru es di tangannya, dia tidak dapat mengumpulkan informasi tentang hal itu. Bahkan api misterius tingkat 1 sangat jarang terjadi di seluruh domain dewa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah bersentuhan dengan api misterius, dan ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa api perlu diikat sebelum digunakan. Dia ingat bahwa api misterius dapat ditempatkan di ruang tempat persekutuan. Dengan begitu, semua anggota guild bisa menggunakannya tanpa bisa mengambilnya. Jadi, kenapa flame misterius ini item yang terikat? Si Feng berhenti memperhatikan detailnya. Dia segera memilih untuk mengikat flame iblis biru es, berniat untuk mempelajari efeknya. Bab 132 Krisis Evolusi. Setelah Si Feng memilih untuk mengikat Ice Blue Devil Flame, tiba-tiba, api iblis biru es mulai berubah. Nyala api kecil di dalam telapak tangan Si Feng sebentar terbakar abis, membungkus seluruh telapak tangan Si Feng. Si Feng segera merasakan panas terik di sekitar tangannya seolah-olah dia baru saja mencelupkannya ke dalam air mendidih. Sebelumnya, dia tidak dapat merasakan suhu tinggi dari Ice Blue Devil Flame, dan hanya sekarang dia benar-benar mengalami panasnya. Meskipun dia mencoba menyimpan api itu kembali ke dalam tasnya, tidak peduli apa yang dia coba, tidak ada reaksi dari Ice Blue Devil Flame. Sebaliknya, bilah pemuatan yang mengikat muncul, perlahan-lahan meningkat. Berhasil menyatu 3%, 4%, 5%.
Bukankah itu mengikat? Mengapa itu berubah menjadi fusi? Melihat bar fusi berwarna hijau, si Feng merasa tidak nyaman. Dia hampir tidak bisa menahan rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Namun, suhu nyala api terus meningkat, sementara laju peleburan nyala sangat lambat. Jika situasi ini berlanjut, si Feng akan, cepat atau lambat, mati karena rasa sakit saja. Tepat ketika si Feng memanggil antarmuka sistem persepsi sakit, berniat untuk mematikan semua indera rasa sakitnya, tangannya yang menyala tidak lagi terasa panas. Sebaliknya, dia merasakan perasaan dingin di telapak tangannya seolah-olah itu tenggelam dalam air sedingin es. Apakah fusi lengkap? Si Feng melihat lagi pada fusion bar, itu menunjukkan 8%, masih sangat jauh dari mencapai 100%. Namun, karena tidak lagi panas, si Feng menyerah pada gagasan mematikan sistem persepsi rasa sakit. Namun, beberapa saat kemudian, tangannya yang menyala semakin dingin seolah-olah berada di dalam es batu. Si Feng tidak bisa membantu tetapi menggigil pada suhu dingin. Tepat ketika dia tidak bisa menahan rasa dingin lagi, api di sekitar tangannya berubah panas sekali lagi. Sedemikian rupa, nyala terus-menerus bergantian antara panas dan dingin. Si Feng juga bisa memahami alasan fenomena ini. Sama seperti namanya, Ice Blue Devil Flame memiliki atribut es dan api. Namun, si Feng tidak lagi ingin menanggung siksaan oleh Ice Blue Devil Flame, jadi dia memilih untuk mematikan sistem persepsi rasa sakit. Sistem, selama proses fusi Ice Blue Devil Flame, jika persepsi nyeri turun di bawah 20%, fusi akan gagal dan menyebabkan kerusakan pada pemain. Kamu yakin ingin mematikan sistem rasa sakit? Sial. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk sistem tercela. Sistem itu jelas berusaha mempermainkannya. Selain itu, tidak disebutkan kerusakan seperti apa kerusakan tetap itu. Kemajuan fusi sudah di 30%, jadi dia tidak bisa menyerah setengah jalan. Tak berdaya tentang situasi ini, si Feng hanya bisa mengurangi persepsi rasa sakitnya dari yang semula 40% hingga 20%. Dengan begitu, dia bisa, kurang lebih, menanggung penderitaan. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Setelah bar fusi mencapai 50%, flame iblis biru es mulai menyebar ke seluruh tubuh si Feng, mengubah si Feng menjadi pria yang menyala-nyala. Seluruh tubuh si Feng terbakar dengan api biru tua, seperti Ghost Rider. Dibandingkan dengan nyala Ghost Rider, nyala api yang membakar tubuh si Feng jauh lebih murni dan mempesona. Bahkan tanah di bawah kakinya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Lantai ruang tempat telah mengalami teknik penguatan khusus untuk menahan suhu tinggi. Lantai ruang forging jauh lebih kuat daripada senjata rahasia perak. Namun, lantai ini masih tidak bisa menahan api yang mengelilingi tubuh si Feng. Orang bisa membayangkan suhu menakutkan yang dipancarkan oleh api. Saat ini, jika seseorang menyerang si Feng menggunakan senjata perunggu, api yang membakar, kemungkinan besar, akan melelehkan senjata sebelum bahkan bisa mendekati si Feng. Untungnya, si Feng sudah lama membiasakan diri dengan rasa sakit. Dia juga menyesuaikan persepsi rasa sakitnya hingga 20%. Kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menahan suhu yang terus berubah dari Ice Blue Devil Flame. Setelah mengalami proses yang sama selama 20 menit, perpaduan api iblis biru es akhirnya selesai. Sistem, The Ice Blue Devil Flame, telah terikat sebagai milik pribadi player Ye Feng. Sistem, penggabungan api iblis Ice Blue selesai. Setelah menjalani tempering Ice Blue Devil Flame,
fisik pemain telah membaik. Kekuatan plus 10, daya tahan plus 10, agility plus 10, tahan es plus 20, tahan api plus 20, mampu sepenuhnya mengendalikan Ice Blue Devil Flame. Bahkan ini mungkin, Si Feng terkejut. Mengabaikan betapa berharganya Ice Blue Devil Flame bagi Forges, Si Feng tidak berpikir bahwa itu bahkan dapat meningkatkan fisik pemain setelah fusi. Si Feng telah dengan mudah memperoleh 30 poin atribut dan 20 poin di Ice Resistance dan Fire Resistance. Perlawanan sangat sulit diperoleh di domain dewa, dan peningkatan 1 titik akan memiliki efek besar, belum lagi peningkatan 20 poin. Peningkatan seperti itu sudah cukup untuk menanamkan keputusasaan di banyak kelas penyihir. Jika sihir api awalnya bisa memberikan 100 kerusakan pada Si Feng, saat ini, akan lebih baik jika bahkan bisa memberinya 30 kerusakan. Si Feng kemudian meneriakkan nama di benaknya, api biru tua muncul di tengah telapak tangannya. Ini memang api iblis biru es. Mengikuti pikiran Si Feng, nyala api bergerak bebas, tumbuh dan menyusut. Api iblis biru es. Api misterius tingkat 2. Dapat digunakan dalam pertempuran untuk meningkatkan kerusakan sebesar 20%, dan tambahan 40% kerusakan pada keterampilan es atau api yang dikaitkan. Secara bersamaan, itu meningkatkan tingkat keberhasilan untuk pembuatan ramuan, penempaan, dan memasak sebesar 10%. Atribut-atribut ini telah sepenuhnya melampaui imajinasi Si Feng. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menerima informasi mengenai api misterius yang mampu meningkatkan kecakapan pertempuran pemain. Itu juga tidak mungkin bagi Flames misterius untuk hanya meningkatkan kecakapan pertempuran pemain dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa para pemain yang memperoleh api misterius tidak membocorkan sepatah kata pun tentang hal itu, diam-diam menikmati kekayaan. Kemampuan hanya misterius api untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan dan pembuatan ramuan sudah cukup untuk mengirim semua kekuatan utama dalam domain dewa menjadi gempar. Jika informasi tentang hal itu mampu meningkatkan kecakapan pertempuran pemain bocor, persaingan atas api misterius akan menjadi jauh lebih intens. Forges dan Potion Makers tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan api misterius untuk diri mereka sendiri sama sekali. Api misterius selalu dikatakan memberikan manfaat terbesar bagi pembuatan ramuan dan penempaan, tetapi dalam pandangan Si Feng, elementalis yang mempelajari pembuatan ramuan adalah orang-orang yang mendapatkan manfaat terbesar. Awalnya, kerusakan elementalis sangat menakutkan. Mereka seperti meriam manusia. Jika mereka menerima peningkatan keterampilan es dan api mereka, itu akan membuat orang lain terdiam. Selain itu, Ice Blue Devil Flame awalnya meningkatkan kerusakan penggunanya sebesar 20%. Yang berarti bahwa elementalis yang memiliki Ice Blue Devil Flame akan memiliki output kerusakan mereka meningkat sebesar 60%. Elementalis yang memiliki Ice Blue Devil Flame dapat dengan mudah membunuh MT dengan level yang sama dengan kualitas peralatan yang sama hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Meskipun Si Feng bukan elementalis, Ice Blue Devil Flame masih memberikan peningkatan yang relatif besar pada kekuatan pertarungannya. Dengan Ice Blue Devil Flame, Si Feng merasa bahwa pengembangan keterampilannya di masa depan harus lebih diarahkan pada atribut api atau es. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan manfaat terbesar dari menggunakan Ice Blue Devil Flame. Setelah itu, Si Feng mengeluarkan setumpuk batu keras dan mulai membuat batu asahan tingkat lanjut, meningkatkan kemahiran penempaannya.
Tingkat keberhasilan untuk membuat batu asahan tingkat lanjut adalah 60%, dengan kemungkinan meningkatkan kemahiran sebesar 1 poin dengan setiap keberhasilan. Meskipun peningkatannya tidak sebanyak ketika dia membuat peralatan perunggu, waktu yang dibutuhkan untuk membuat whetstone lanjutan jauh lebih pendek. Si Feng hanya perlu membakar Hearthstone di Ice Blue Devil Flame untuk sementara waktu, diikuti oleh beberapa ketukan dari palu, maka dia akan menyelesaikan whetstone lanjutan. Jika Si Feng membuat Glimmer Chestplates, dia tidak akan bisa menjualnya untuk banyak uang. Lagi pula, ada berbagai guild yang saat ini menjual item itu. Di sisi lain, membuat peralatan perunggu tingkat tinggi dan peralatan misterius besi dari desain tempa yang dibelinya dari kota Stonehammer tidak terlalu efisien. Akan jauh lebih baik baginya untuk hanya meningkatkan ke-apprentice penempaan menengah, meningkatkan tingkat keberhasilannya sedikit lebih awal, pada saat itu. Tidak akan terlambat baginya untuk mulai menggunakan desain tempa itu. Sementara Si Feng membuat batu asing tingkat lanjut, ketegangan meningkat di seluruh kota Daun Merah. Namun, itu bukan hanya karena masalah Si Feng dan Martial Union menempatkan hadiah satu sama lain. Ada juga krisis setelah evolusi domain dewa. Karena kesulitan monster di alam liar meningkat, gelombang besar pendatang baru, dan pembersihan stok Si Feng dari rumah lelang, harga barang-barang meningkat dengan cepat. Dalam waktu 2 jam singkat, harga barang sudah 2 kali lipat, menyebabkan banyak pemain menyuarakan keluhan mereka. Awalnya, uang yang mereka hasilkan dalam sehari kecil. Mereka juga perlu membeli banyak barang yang mereka butuhkan di alam, seperti makanan dan minuman, return scrolls, dan barang-barang semacam itu. Ada juga ramuan generasi dan ramuan pemulihan mana. Namun, harga untuk semua barang ini tiba-tiba meroket. Di antara item dengan harga melambung, yang tertinggi adalah peralatan. Sebelumnya, 20 koin tembaga sudah cukup bagi pemain untuk membeli sepotong level 2 common equipment. Saat ini, mereka membutuhkan 40 koin tembaga untuk melakukannya. Adapun peralatan perunggu dan lebih tinggi, kenaikan harga mereka bahkan lebih besar. Namun, tanpa peralatan yang baik, bagaimana mereka bisa berburu monster? Oleh karena itu, sebagian besar pemain sekarang semua berpikir bahwa mereka harus mendapatkan peralatan yang baik tidak peduli apapun. Bahkan dengan biaya menabung uang yang dimaksudkan untuk ramuan. Dengan peralatan bagus, mereka bisa dengan mudah mencari pesta untuk bergabung. Efisiensi mereka dalam membunuh monster juga akan meningkat, dan hanya masalah waktu sebelum mereka mendapatkan kembali uang mereka. Akibatnya, harga peralatan terus naik. Demikian pula, fenomena ini menyebabkan banyak pemain, yang kaya dalam kehidupan nyata, untuk membeli koin menggunakan kredit untuk membeli peralatan, menyebabkan harga koin melonjak juga. Melihat situasi ini, para pemain di kota Daun Merah menjadi lebih penuh perhatian terhadap hadiah yang dikeluarkan oleh Si Feng dan Martial Union. Para pemain, yang sebelumnya tidak tertarik untuk berpartisipasi, mulai mengambil tindakan. Ada banyak ahli yang mulai mencari Si Feng dan rekan satu timnya, dan ada beberapa yang mengarahkan pandangan mereka pada serikat bela diri. Membentuk pesta untuk berburu pesta Ye Feng. Harus level 6 atau lebih tinggi, dengan setelan peralatan perunggu lengkap. Mereka yang memenuhi persyaratan, silakan berkumpul di lokasi aku. Petik 2. Membentuk pesta untuk berburu anggota Martial Union. Harus level 5 atau lebih tinggi. Mereka yang ingin menghasilkan uang dengan cepat, jangan lewatkan kesempatan ini. Petik 2. Sementara itu,
ada banyak pemain yang meneriakkan rekrutmen partai di alun-alun kota Daun Merah. Namun, target penggilingan mereka bukan monster lagi, tetapi pemain. Tiba-tiba, permainan berburu Si Feng dan Martial Union memikat para pemain di seluruh kota Daun Merah. 133 Tarian Api. Di dalam hutan daun merah, tempat rumput hijau mewah seperti bantal. Sekelompok pemain level 5 saat ini mengepung sekelompok 3 serigala hutan level 5. Para pemain maju dan mundur dalam pertempuran dengan akrab, terus mendorong 3 serigala hutan menuju kekalahan. Dalam waktu singkat, salah satu serigala hutan mati karena bola api besar yang terbang ke sana. Sementara 2 serigala hutan yang tersisa hanya memiliki sejumlah kecil HP yang tersisa. Pemimpin, kita sudah level 5. Kami lelah terus-menerus membunuh serigala hutan yang sama. Ayo bunuh saja Grassland Lion Cub level 6. Aku mendengar jarahannya cukup bagus. Selain itu, semua orang bisa mendapatkan pengalaman yang lebih besar di sana, kata warrior yang berani dan kuat saat dia memblokir serangan Forest Wolf. Lupakan. Dalam masa-masa sulit ini, kamu lupa bahwa semua orang dari Serikat Bela Diri kita memiliki karunia di kepala mereka. Kita masing-masing bernilai 1 koin perak, dan ada banyak orang yang mencari transaksi ini. Pemimpin partai, seorang elementalis, menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa saran Shield Warrior terlalu berisiko. Pemimpin, sejak kapan kamu menjadi pengecut? Seorang berserker dengan kulit lilin melengkungkan bibirnya, bertanya dengan jijik. Sebelumnya, ketika kita menyambar monster dan peralatan elit dan bahkan membunuh para pemain lain, aku belum pernah melihatmu segan sebelumnya. Terlepas dari apa yang orang katakan, Martial Union adalah persekutuan besar yang terkenal di kota Daun Merah. Aku tidak percaya bahwa orang-orang itu akan sangat bodoh, berani membunuh kita. Bahkan jika mereka datang, kita bisa membunuh mereka dan menghasilkan uang dengan cepat. Petik 2. Pemimpin Partai Elementalis mengangguk, berpikir bahwa kata-kata bawahannya terdengar logis. Di Redleaf Town, hanya Martial Union yang mengintimidasi yang lain. Siapapun yang berani memprovokasi mereka hanya mencari kematian. Pemimpin Parti Elementalis kemudian berkata, baiklah. Setelah kita membunuh 2 serigala hutan ini, kita akan membunuh Grassland Lion Cub. Oh ya, The Shield Warrior menyeringai, menggunakan perisainya untuk mengirim salah satu serigala hutan terbang. Dia kemudian melanjutkan dengan serangan pahlawan di serigala hutan lainnya, mengambil HP yang tersisa. Segera setelah pesta dari Martial Union membunuh Forest Wolf terakhir, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh tim yang terdiri lebih dari 20 pemain. Selain itu, setiap pemain ini bernama merah, dan jelas, mereka sudah membunuh banyak pemain. Saudaraku, keberuntungan kita bagus kali ini. Mereka semua berasal dari Martial Union. Petik 2. Seorang asasin wanita bernama Merah dengan tubuh provokatif mengungkapkan dirinya dari stealth. Dia tersenyum ketika melihat para pemain dari Martial Union. Para anggota Martial Union segera merasa merinding melalui tubuh mereka. Asasin wanita ini jelas menjadi pengintai bagi seluruh tim ini. Meskipun dia seharusnya bersembunyi di dekat pesta mereka selama ini, mereka tidak mendeteksi keberadaannya sama sekali. Apa yang kalian semua coba lakukan? Pemimpin Parti Elementalis bertanya dengan nada dingin, matanya mengamati sekelilingnya. Apa yang kita lakukan? Asasin perempuan itu dengan gembira tersenyum pada pemimpin partai dari Martial Union, berkata sambil tertawa, tentu saja.
Kami di sini untuk melakukan beberapa hal bahagia denganmu. Sister Fire Dance, mengapa kamu membuang-buang napas untuk mereka? Ayo bunuh saja mereka dan selesaikan. Salah satu Rangers yang berdiri di pengepungan berkata, merasa gelisah. Busurnya sudah knock dan diarahkan ke Martial Union's Cleric. Shield Warrior dari Martial Union tahu bahwa mereka tidak cocok untuk kelompok pemain ini. Karena itu, dia mengintimidasi, kalian lebih baik memikirkan ini. Kamu tidak akan memiliki akhir yang baik jika kamu menjadi musuh Martial Union. Pada saat kita mengurus Ye Feng itu, kita akan membalas dendam pada mereka yang berani menyerang anggota persekutuan kita. Kalian sebaiknya mempertimbangkan tindakanmu dengan benar. Jangan membuat kesalahan. Petik 2. Apakah Martial Union benar-benar menakjubkan? Assassin perempuan bernama Fire Dance bermain dengan belati di tangannya. Melengkungkan bibirnya sedikit, dia berkata, mengapa aku mendengar bahwa kalian mengalami kekalahan telak di tangan idola aku, Ye Feng? Selain itu, karena kalian berani membuat masalah dengan idola aku, itu tidak berbeda dengan mencari masalah dengan aku. Kalian semua harus mati di sini. Petik 2. Saudara, ambil tindakan. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Mendengar perintah Fire Dance, 20 lebih pemain di sekitar Martial Union bergegas maju. Sementara itu, assassin wanita bernama Fire Dance tiba-tiba muncul di belakang pemimpin partai dari Martial Union. Dia segera mengetuk elementalis itu sampai pingsan. Belati dinginnya membasahi lehernya. Dia kemudian menindaklanjuti dengan backstep dan pengeluaran isi perut, langsung mengambil kehidupan pemimpin partai. Tekniknya cepat dan efisien. Anggota lain dari Martial Union sangat terkejut dengan adegan ini, jantung mereka berhenti berdetak sepenuhnya. Segera, mereka berbalik dan berlari. Namun, akankah semudah itu untuk melarikan diri? Segera, dinding es elementalis memblokir pelarian mereka, diikuti oleh bola es yang mengurangi kecepatan gerakan mereka. Beberapa berserkers secara terpisah menggunakan cas pada target mereka, diikuti oleh breaks, sangat mengurangi kecepatan gerakan dari anggota Martial Union sekali lagi. Dengan kecepatan lari mereka yang lebih lambat daripada kura-kura, anggota Martial Union tewas dalam beberapa saat. Rapihkan barang rampasan dengan cepat. Kami akan mencari target kami berikutnya. Fire Dance mengeluarkan perintahnya. Orang-orang ini memang gemuk. 1. Mereka telah menyumbangkan 3 potong peralatan perunggu untuk inventaris kami. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya seberapa gemuknya pesta Ye Feng, yang jauh lebih kuat, kata seorang berserker ramping sambil mengumpulkan barang-barang yang jatuh. Dia tidak bisa menahan air liur ketika dia menatap peralatan perunggu yang ditinggalkan oleh anggota Martial Union. Water Buffalo, apakah kamu memiliki ide tentang rekan satu tim idola aku? Fire Dance menatap berserker, tersenyum samar ketika dia bertanya. Segera, berserker bernama Water Buffalo bergetar, buru-buru tertawa ketika dia menjawab, bagaimana aku berani? Aku hanya berfantasi dalam pikiran aku sedikit. Jika aku benar-benar mencari masalah dengan mereka, aku hanya akan ada di sana untuk mati di tangan mereka. Petik 2. Setidaknya kamu tahu batas kemampuanmu, Fire Dance mendengus. Dia kemudian berbalik, pergi mencari target berikutnya. Kota Daun Merah, daerah kumuh, bar Enchanted, Peng. Ironsworth Lion dengan marah menghancurkan botol alkohol di tangannya setelah melihat laporan dari bawahannya. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa hanya anggota kita yang sekarat,
sementara bayangan rekan satu tim Ye Feng bahkan tidak dapat ditemukan? Menurut laporan dari bawahannya, dalam waktu 2 jam singkat, dari semua anggota Persatuan Bela Diri yang ditempatkan di Kota Daun Merah, 58 di antara mereka sudah mati sekali. Di antara mereka yang mati, 9 dari mereka bahkan eselon atau elit teratas dari persekutuan mereka. Tidak hanya mereka kehilangan level karena mati, mereka bahkan menjatuhkan beberapa peralatan mereka. Ini adalah kerugian besar bagi cabang Kota Daun Merah Martial Union. Selain itu, Iron Sword Lion diminta untuk memberikan kompensasi atas kerugian mereka. Selain itu, sejumlah besar kematian sebagian besar berdampak pada kesetiaan anggota Martial Union. Banyak yang mulai berpikir untuk meninggalkan persekutuan karena mereka tidak ingin diseret ke dalam permainan berburu ini. Jika masalah ini tidak cepat diselesaikan, cabang Martial Union di Kota Daun Merah, cepat atau lambat, akan bubar. Bos Iron Sword, mungkinkah mereka bersembunyi? Mengapa kami tidak menambah hadiah untuk mereka? Itu mungkin menggoda para ahli sejati, usul Drifting Blood. Baik, segera tambahkan karunia. Aku tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukannya, Iron Sword Lion mengangguk. Dia kemudian terus berkata, ingat, selama kamu menerima informasi apapun, segera hubungi Absolute Heaven. Serahkan padaku, bos. Aku akan menyampaikan informasi dengan segera. Petik 2. Di dalam ruang penempaan menengah, Si Feng mengulangi tugas yang sama, berulang-ulang. Si Feng mengeluarkan Heartstone, segera menggunakan Ice Blue Devil Flame untuk membakarnya. Dia kemudian menggunakan Runic Hammer untuk mengetuknya beberapa kali, dengan sangat cepat membentuk whetstone lanjutan berkualitas tinggi. Sistem whetstone tingkat lanjut telah berhasil dipalsukan. Profesi tempa meningkat sebesar 1 poin. Memperoleh 200 EXP. Batu asahan tingkat lanjut. Abis. Ketika digunakan pada senjata level 20 atau lebih rendah, memulihkan daya tahannya dengan 8 hingga 12 poin. Secara bersamaan, itu meningkatkan kerusakan senjata sebesar 3% selama 30 menit. Jumlah penggunaan yang tersisa, 3. Pada tahap akhir permainan, nilai item ini akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Alasannya adalah bahwa kerusakan senjata meningkat ketika kecakapan monster meningkat. Itu terutama berlaku untuk monster yang level 7 dan di atasnya, karena beberapa dari mereka memiliki keterampilan yang dapat sangat mengurangi daya tahan senjata. Oleh karena itu, whetstones menjadi salah satu kebutuhan ketika menggerinda dan bertarung di alam bebas domain dewa. Dibandingkan dengan whetstone normal, advance whetstone tidak hanya dapat memulihkan daya tahan senjata, tetapi juga dapat meningkatkan ketajaman senjata, meningkatkan kerusakan senjata hingga 3%. Efek ini bahkan bisa dibandingkan dengan buff, dan itu akan sangat menguntungkan pemain jarak dekat. Akan ada banyak kelas jarak dekat berebut item ini, dan mereka masih akan mau membeli lebih banyak setelah membeli yang pertama. Tidak ada pemain yang mau mengurangi kerusakan mereka saat melawan monster, bahkan jika itu hanya pengurangan 3%. Tepat setelah Si Feng menyelesaikan whetstone lanjutan. Sistem, selamat, kamu adalah pemain pertama yang dipromosikan menjadi magang penempaan tingkat menengah. Memperoleh 50.000 EXP. Menghadiahkan 10 runic steel.